Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mirza Aulia Ramadan dengan NIM A022106. Di sini saya akan mengerjakan soal praktikum analisis dan rancangan percobaan. Di sini disajikan bahwasanya terdapat soal sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, percobaan pot dilakukan untuk mempelajari pemberian pupuk CaCO3 dan rock fosfat terhadap pH tanah, pH tersedia, N total dan hasil kacang tanah oksisol di rumah kaca UNS. Dosis pupuk CaCO3 yang diberikan adalah 0 gram sebagai K0, 2 gram sebagai K1, dan 4 gram sebagai K2. Sedangkan pupuk fosfat yang diberikan adalah 0 gram sebagai P0, 2 gram sebagai P1, dan 4,5 gram sebagai P2. Percobaan ini diulang sebanyak 4 ulangan, dan tabel yang sudah disajikan adalah sebagai berikut. Dan ditanya bahwasanya bagaimana hasil ANOVA atau uji ragamnya dan interpretasikan hasil tersebut, dan bagaimana korelasinya, serta bagaimana kesimpulan dari percobaan. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 1 menggunakan aplikasi RStudio terlebih dahulu. Ini langsung saja kita buka. Yang pertama kita import from Excel, Excel yang telah kita buat untuk memudahkan analisis. Ini kita sudah membuat Excel untuk RStudio dan SPSS. Ini karena kita menggunakan aplikasi RStudio, maka di sini kita gunakan Excel RStudio. Ini A1 hingga dengan G7. Karena soal nomor 1 menggunakan rancangan RALF, di sini kita pilih RALF lalu kita import. Ini sudah terlihat bahwasanya Excel sudah terimport. Ini langsung saja kita buat script dengan menggunakan CTRL-LTN, menggunakan CTRL-F Shift N, atau bisa menggunakan mencet tombol ini yaitu R-script, CTRL Shift N. Nah, di sini mari kita mulai dengan yang pertama menggunakan kita ketik terlebih dahulu RALF sekitaran. Yang kedua, lihat data, lalu str RALF, lalu yang berikutnya ada RALF dolar. Sebagai faktor yang pertama yaitu dosis pupuk CaCO3 sebagai faktor A, yaitu yang kedua adalah as faktor, faktornya adalah sama, yaitu kita menggunakan RALF, yaitu, yaitu dosis pupuk CaCO3. Oke, di sini kita bisa langsung lanjut pada eh, faktor yang kedua yaitu dosis pupuk fosfat. Masih sama seperti yang pada atasnya saja, as faktor dosis pupuk fosfat. Kemudian yang berikutnya STR, RALF, kemudian yang berikutnya summary. Summary. Oke, langsung kita run semuanya. Jika sudah, selanjutnya kita uji keragamannya dan kita uji lanjut dengan kita menggunakan, karena kita RALF, kita menggunakan analysis of factorial completely randomized design for two factor. Di sini kita sudah ada dasarannya, langsung saja kita copy. Oke, ini datanya sebagai RALF, yaitu kolom 4 dan 7, yaitu faktor 2 sebagai RALF, faktor yang pertama yaitu faktor A, yaitu dosis pupuk CaCO3,
faktor yang kedua sebagai dosis pupuk fosfat. Kemudian untuk multiple comparison testnya, di sini kita karena menggunakan metode LSD, di sini itu kita tulis angka 1. Ini bisa saja langsung kita run. Ya, kita di sini disajikan beberapa data mulai dari analisis pH hingga hasil produksi. Kita baca data terlebih dahulu mulai dari yang pH. Untuk faktor dosis pupuk CaCO3 hasilnya sangat-sangat signifikan karena ditandai dengan bintang 3, begitupun dengan faktor B yaitu dosis pupuk fosfat dengan hasil sangat-sangat signifikan ditandai dengan bintang 3. Dengan kombinasi kedua faktor tersebut juga dihasilkan bahwasanya datanya sangat-sangat signifikan ditandai dengan bintang 3. Kemudian bisa kita baca pada perlakuan dosis pupuk CaCO3 sebagai K2, K1, dan K0 masing-masing berbeda nyata yang ditandai dengan notasi dengan huruf yang berbeda, masing-masing huruf A, B, dan C. Kemudian pada perlakuan dosis pupuk fosfat ditandai dengan P1 dengan P2 dan P0 hasilnya berbeda nyata dikarenakan berbeda notasi yaitu huruf A dengan huruf B. Akan tetapi perlakuan P2 dan P0 hasilnya tidak beda nyata karena dinyatakan dengan notasi yang sama yaitu huruf B. Oke, lanjut yang berikutnya itu perbandingan antara kombinasi. Di sini kita lihat kombinasi K2 dengan P1 hasilnya tidak beda nyata dengan kombinasi K2 dengan P2, akan tetapi berbeda nyata dengan kombinasi K2 dengan P0 karena dinotasikan dengan huruf yang berbeda A dengan B. Akan tetapi kombinasi K2 dengan P0 dengan kombinasi K0 dan P1 hasilnya tidak beda nyata karena terdapat notasi yang sama yaitu huruf B. Oke, lanjut pada analisis yang berikutnya yaitu P tersedia. Ini disajikan bahwasanya mulai dari faktor A, faktor B dengan kombinasi antara kedua faktor tersebut dinyatakan sangat-sangat signifikan dan ketiganya ditandai oleh notasi bintang 3. Oke. Yang berikutnya selanjutnya analisis perlakuan K2, K1, dan K0 masing-masing berbeda nyata karena dinotasikan dengan huruf yang masing-masing berbeda yaitu huruf A, B, dan C. Kemudian pada perlakuan P1 dan P2 dengan perlakuan P0 hasilnya berbeda nyata dinotasikan dengan huruf yang berbeda yaitu A dengan B. Kemudian notasi P1 dan P2 yaitu tidak beda nyata karena dinotasikan dengan huruf yang sama yaitu A. Kemudian untuk kombinasi kedua perlakuan, kombinasi pertama K2 dengan P1 jika dibandingkan dengan K1 dan P2 hasilnya beda nyata karena notasi yang berbeda yaitu A dengan B. Akan tetapi K2 dengan P1 kombinasi K1 dengan P2 jika dibandingkan dengan kombinasi K2 P2 begitupun juga kombinasi K1 dengan P1 hasilnya adalah tidak beda nyata karena dinyatakan pada konotasi yang sama itu huruf B dan hasilnya berbeda nyata dengan kombinasi K0 dan P2 dikarenakan konotasi berbeda yaitu B dengan C. Kemudian analisis yang kedua yaitu N total. Di sini disajikan mulai dari faktor A hingga kombinasi faktor A dengan faktor B dinyatakan bahwa datanya sangat-sangat signifikan dikarenakan ketiganya dinotasikan dengan bintang 3. Kita lanjut pada perlakuan K2, K1, dan K0 dinyatakan bahwasannya ketiga perlakuan tersebut hasilnya berbeda nyata dan bernotasi A, B, dan C masing-masing. Kemudian pada perlakuan P2, P1, dan P0 yaitu disajikan bahwasanya P2 dan P1 dengan P0 hasilnya berbeda nyata karena notasi A berbeda dengan B, tetapi P2 dengan P1 hasilnya tidak berbeda nyata karena dinyatakan pada konotasi yang sama yaitu notasi A.
Dan kita bisa lihat pada kombinasi K2 dengan P2, jika dibandingkan dengan K1 dengan P2 hasilnya berbeda nyata, dengan notasi yang berbeda A dengan B, akan tetapi jika kombinasi K1 P2 dengan kombinasi K1 P0 dengan dibandingkan pada kombinasi K1 dan P1 hasilnya tidak beda nyata karena terdapat notasi yang sama yaitu B. Oke. Lanjut pada analisis yang berikutnya yaitu analisis produksi kacang tanah. Di sini disajikan bahwasanya faktor A hasilnya sangat-sangat signifikan dengan konotasi bintang 3, faktor B dengan hasil tidak signifikan, dengan dengan kombinasi kedua faktor A yaitu faktor A dengan faktor B yaitu dinotiskan dengan sangat signifikan yaitu dengan bintang 2. Sini dapat kita lihat pada data K2 dengan K1 dan K0 hasilnya beda nyata dengan berbeda konotasi yaitu A dengan B. Kemudian pada P1, P2, dan P0 ketiganya memiliki hasil bahwasanya tidak beda nyata karena dinotasikan dengan huruf yang sama yaitu A. Dengan perbandingannya adalah sebagai berikut. K2 dengan kombinasi K2 dengan P1 hasilnya tidak beda nyata dengan K2 dengan P0 karena konotasi sama pada huruf A, tetapi K2 dengan kombinasi P1 hasilnya beda nyata dengan K2 dan P2 dengan notasi B. Jika sudah uji ANOVA, kita bisa temukan bahwasanya terdapat beberapa keragaman pada sampel. Kemudian yang kedua, akan kita uji korelasinya. Uji korelasi dengan cara analisis RALF correlation. Ya, sebelumnya untuk kita bisa uji korelasi, kita harus memastikan bahwasanya package kita yaitu Agricole dan Due Bio Research sudah di checklist. Kemudian kita lanjut lagi correlation. Ini kita isi RALF sebagai kolomnya di dalamnya terdapat P37. Kemudian metode yang kita gunakan adalah Pearson. Oke, di sini bisa kita langsung lanjut analisis RALF. Oke, untuk kedua script tersebut kita run. Oke, ini kita mendapat korelasi bahwasannya pH dengan jika dikorelasikan dengan P tersedia, yaitu disajikan bahwasannya berkorelasi positif signifikan karena mendekati 1, pH dengan N total berkorelasi positif sangat signifikan mendekati 1, pH dengan kacang tanah, produksi kacang tanah berkorelasi positif signifikan, kemudian P tersedia dengan pH berkorelasi positif signifikan, P tersedia dengan N total berkorelasi positif signifikan, P tersedia dengan produksi kacang tanah berkorelasi positif signifikan, N total dengan pH berkorelasi positif signifikan, N total dengan P tersedia sangat signifikan dan berkorelasi positif, dan N total dengan produksi kacang tanah, N total dengan produksi kacang tanah hasilnya berkorelasi positif dan tidak signifikan, produksi kacang tanah dengan pH berkorelasi positif signifikan, P tersedia dengan produksi kacang tanah berkorelasi positif signifikan, produksi kacang tanah dengan N total berkorelasi positif signifikan, berkorelasi positif tidak signifikan. Oke, untuk soal yang pertama kita sudah selesai menjawab dengan bagaimana uji keragamannya dan bagaimana korelasinya. Oke, di sini kita bisa lanjut pada soal nomor 2.
Ini bisa kita langsung hapus, dan save terlebih dahulu. Dan, dan berikutnya kita akan mengunggah file nomor 2. Oke, untuk nomor 2, seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok bilan Jumatono dengan mengombinasikan dua faktor itu, pupuk dan kelator terhadap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total terdapat 36 sampel pengamatan. Tabel disajikan sebagai berikut. Pertanyaan tetap sama seperti soal nomor 1. Oke, langsung saja kita impor. Untuk RStudio masih sama, dan tapi di sini kita RAKF karena rancangan yang kedua menggunakan rancangan acak kelompok faktorial. Ini ya kita isi RAKF dengan range A1 hingga G37. Ini bisa langsung kita impor. Oke, selanjutnya kita bisa buat script dengan menggunakan ctrl+shift-n. Oke, untuk yang pertama bisa kita mulai ketik sama karena kita menggunakan RAKF, taran. Kemudian yang kedua, lihat data, taran. Kemudian str, RAKF, kemudian RAKF. Faktor yang pertama yaitu dosis pupuk menggunakan as faktor, RAKF, dosis pupuk. Kemudian yang kedua, menggunakan faktor yang kedua yaitu elator, masih sama, RAKF. Faktor yang kedua, elator. Kemudian kita enter, str, RAKF, summary, RAKF. Oke, kita bisa langsung run saja untuk melihat datanya. Oke, disajikan bahwasanya data sebagai berikut. Jika sudah, kita akan melakukan uji keragaman dan uji lanjut. Ya, di sini berbeda dengan soal RALF. Di sini kita akan menggunakan analysis of factorial randomized block design for two factor. Yang pertama kita bisa copy dari dasarnya. Di sini data kita isi RAKF kolom 4 hingga 7. Di sini kita isi ulangan untuk faktor yang pertama yaitu dosis pupuk. Faktor yang kedua elator. Untuk multiple comparison test kita menggunakan metode sama seperti RLF tadi yaitu LSD, yaitu 1. Sini kita bisa langsung saja kita run. Ya, di sini disajikan beberapa data. Mulai dari pH. Di sini disajikan bahwasannya
Untuk ulangan, hasilnya tidak signifikan. Untuk faktor yang pertama yaitu dosis pupuk disajikan bahwasanya tidak signifikan. Begitupun juga dengan faktor yang kedua, faktor relator tidak signifikan, dan kedua kombinasi faktor yaitu tidak signifikan. Kemudian kita bisa lanjut ke analisis yang pertama pada perlakuan P0, P2, dan P1 pada pH, bahwasannya perlakuan P0 dan P2 dengan perlakuan P1 hasilnya beda nyata karena notasi berbeda yaitu huruf A dengan B, notasi akan tetapi perlakuan P2 dengan P1 hasilnya tidak beda nyata karena dinotasikan dengan notasi yang sama yaitu huruf B. Kemudian pada perlakuan K1 hingga K2, K0 hasilnya tidak beda nyata karena dinotasikan dengan huruf yang sama yaitu huruf A. Kemudian ada pun perbandingan pada kedua perlakuan yaitu P0 dan K1. Jika dibandingkan dengan P2 dan K1, hasilnya tidak beda nyata karena dinotasikan dengan huruf yang sama, terdapat huruf yang sama yaitu huruf A. Akan tetapi kedua faktor tersebut jika dibandingkan dengan perlakuan K1 dengan K1 dan perlakuan P1 dengan K0, hasilnya beda nyata karena dinotasikan dengan huruf yang berbeda, A dengan C. Kemudian kita bisa lanjut pada analisis yang kedua itu bahan organik. Di sini kita bisa lihat pada ulangan angkanya tidak signifikan, kemudian pada faktor A dengan faktor B hasilnya signifikan, dan kombinasi kedua faktor hasilnya sangat-sangat signifikan. Oke, di sini kita bisa lanjut pada perlakuan P1 dan P2 jika dibandingkan dengan P0 pada bahan organik hasilnya berbeda nyata dengan dinotasikan dengan B dan A, akan tetapi perlakuan P2 dengan P0 hasilnya tidak beda nyata. Di sini kita dapat lihat pada perlakuan K2 dan K1 dengan K0 hasilnya tidak beda nyata, hasilnya beda nyata, akan tetapi pada K2 dengan K1 hasilnya tidak beda nyata dengan notasi yang sama. Di sini kita bisa lihat kombinasinya. P1 kombinasi K2 dengan P1 kombinasi K1 hasilnya tidak beda nyata, akan tetapi dengan P1K2 dengan perlakuan P1 dengan K0 hasilnya beda nyata karena notasi berbeda yaitu A dan DE. Kita bisa lanjut pada KTK. Di sini kita bisa lihat bahwasanya ulangannya tidak signifikan, kemudian faktor A yaitu dosis pupuk sangat-sangat signifikan, faktor B sangat signifikan, dan kombinasi kedua faktor adalah signifikan. Di sini kita bisa lihat pada perlakuan P1 dan P2 dengan P0 hasilnya beda nyata, P1 dengan P2 tidak beda nyata. Kemudian kita lanjut pada perlakuan K1 dan K2 dengan K0 hasilnya beda nyata, K1 dengan K2 tidak beda nyata. Kita bisa lihat kombinasinya, P1 kombinasi K2 dengan P1 kombinasi K1 hasilnya tidak beda nyata, tapi kedua perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan P0 dan K2 hasilnya akan berbeda nyata. Kemudian yaitu analisis tinggi tanaman. Di sini kita lihat ulangannya yaitu tidak signifikan. Di sini untuk faktor yang pertama sangat signifikan, untuk faktor B dan kombinasi antara faktor A dan faktor B hasilnya tidak signifikan. Ditandai dengan 0, ditandai dengan di atas 0,05. Kemudian kita bisa lihat pada tinggi tanaman pada perlakuan P1 dengan P2 dan P0 hasilnya berbeda nyata, P2 dengan P0 hasilnya tidak berbeda nyata. Kemudian pada perlakuan K2 dengan K0 hasilnya tidak berbeda nyata, kemudian dengan K2 dengan K1 hasilnya berbeda nyata dengan notasi yang berbeda itu A dengan B. Kemudian kita bisa lihat pada kombinasi P1 dan K0 dengan kombinasi P1 dan K2 hasilnya tidak beda nyata, akan tetapi kedua kombinasi tersebut jika dibandingkan dengan kombinasi P2 dengan K0 dan P0 dan K1 hasilnya akan berbeda nyata. Oke, kita bisa mendapatkan keragaman, dan uji lanjutnya jika sudah kita akan
menguji korelasi antara faktor-faktor tersebut. Kemudian yang pertama kita tulis analisis RAKF, kemudian correlation, sini RAKF, 4, 7. Kita di sini menggunakan metode yang sama dengan RALF, yaitu metode Pearson. Kemudian langsung saja kita analisis. RAKF. Oke, di sini kita bisa lihat korelasinya. Kita terlebih dahulu. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi terdapat kesalahan penulisan di sini bahwasanya kita sudah eh, merevisi. Ini kita run saja dan di sini didapatkan bahwasanya hasil korelasi di sini pH dengan BO tidak ada korelasi, pH dan KTK korelasi positif tidak signifikan, pH dengan tinggi tanaman korelasi negatif tidak signifikan, BO dengan pH tidak ada korelasi, BO dengan KTK korelasi positif sangat signifikan, BO dengan tinggi tanaman korelasi negatif tidak signifikan, KTK dengan pH korelasi positif signifikan, tidak signifikan, KTK dengan BO korelasi positif signifikan, KTK dengan tinggi tanaman korelasi positif tidak signifikan, tinggi tanaman dengan pH korelasi negatif tidak signifikan, tinggi tanaman dengan BO korelasi negatif tidak signifikan, tinggi tanaman dengan KTK korelasi positif tidak signifikan. Oke, di sini kita sudah selesai pengerjaan soal yang kedua. Kita juga sudah mendapatkan hasil keragaman dan hasil korelasinya. Baik, sekian pengerjaan di RStudio. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu rancangan acak lengkap faktorial melalui aplikasi SPSS. Di sini sudah disajikan data tentang RALF. Ini tinggal kita copy saja ke SPSS. Di sini kita buka SPSS-nya. Lalu kita akan membuat new dataset untuk membuat data baru. Dataset. Lalu ini tinggal kita paste saja. Paste di data view. Untuk variabel yang pertama, kita bisa isi dosis pupuk CaCO3. Untuk yang kedua, dosis pupuk fosfat. Kemudian yang selanjutnya ada ulangan, kemudian pH, T tersedia. Perlu diketahui juga DSPS ini tidak support spasi dan titik. Jadi kita harus mengganti spasi dengan underscore dan mengganti titik. Mohon maaf, tidak support koma, jadi harus mengganti koma dengan titik. Dengan total dan produksi kacang tanah. Di sini sudah benar type-nya. Di sini kita perlu mengganti value-nya. Ini 1 berarti K0, 1 sebagai K0, kita add saja. 2 sebagai K1, 3 sebagai K2.
Kita oke saja. Lalu lanjut ke ini, satu sebagai P0, add, dua sebagai P1, add, tiga sebagai P2. Oke. Untuk ulangan, disesuaikan saja satu sama dengan satu hingga 4. Oke. Di sini sudah sesuai nominal, measure-nya, scale, ulangan hingga parameternya. Lalu kita bisa uji yang pertama yaitu uji keragaman, yaitu uji ANOVA. Di sini disediakan linear model. Di sini perlu diketahui bahwasanya yang perlu dimasukkan hanyalah dosis pupuk saja, karena di sini bersifat RAL, tidak RAK. Di sini kita masukkan pH untuk modelnya. Build terms, kita ingin mengetahui interaksi antara dua. Ini kita masukkan satu-satu terlebih dahulu, lalu kita masukkan dua-duanya. Lalu post hoc, kita masukkan dua-duanya. Yang kita centang adalah LSD dan Duncan. Lalu EMINC overall-nya kita masukin, opsinya descriptive tag, oke. Oke, di sini nanti akan tersaji data bahwasannya untuk pH, untuk dosis pupuk CaCO3 fosfat dan kombinasi kedua pupuk tersebut hasilnya sangat signifikan dengan dihasilkan bahwasannya perlakuan K0, K1, dan K2 masing-masing berbeda nyata dikarenakan notasi yang berbeda itu A, B, dan C. Kemudian untuk P0 dan P2 tidak beda nyata dengan notasi A, P0, P2 dengan P1 beda nyata dengan notasi A dengan B. Kemudian kita lanjut pada parameter yang kedua, yaitu P tersedia ini. Overallnya jangan lupa dimasukin, kalau yang lainnya sudah tercentang dari awal tidak akan berubah. Ini kita oke saja untuk dihasilkan bahwasannya dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dosis kedua kombinasi dosis tersebut hasilnya sangat signifikan dan dihasilkan bahwasanya K0, K1, dan K2 itu masing-masing berbeda nyata dengan notasi A, B, C. Untuk P0 dengan P2 dan P1 berbeda nyata dengan notasi A dan B, P2 dan P1 tidak beda nyata dengan notasi B. Kemudian kita lanjut pada parameter yang berikutnya, yaitu M total. Means-nya kita overall, kita oke. Lalu ininya dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan kombinasi kedua pupuk tersebut sangat signifikan. Lalu dihasilkan bahwasanya K0 dan K1 dan K2 masing-masing berbeda nyata dengan subset A, B, C. Kemudian P0 dengan P1 dan P2 berbeda nyata dengan subset A, B. P1 dan P2 tidak beda nyata dengan subset B. Oke, kita lanjut ke parameter yang terakhir, yaitu total produksi. Overall, continue. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwasannya perlakuan pupuk CaCO3 sangat signifikan, pupuk fosfat tidak signifikan, dan kedua kombinasi tersebut sangat signifikan. Dan dapat dilihat bahwasanya perlakuan K0 dan K1 tidak beda nyata dengan notasi A, K1 dan K2 beda nyata dengan notasi A dan B. Kemudian perlakuan P0, P2, dan P1 tidak beda nyata karena dalam satu notasi, yaitu notasi A. Selanjutnya kita sudah mendapatkan keragaman, selanjutnya kita bisa uji korelasi dengan bivariat. Terus ini kita masukkan parameternya. Oke, ini tinggal oke saja. Kita bisa mendapatkan bahwasanya pH berkorelasi positif sangat signifikan terhadap P tersedia, sangat signifikan berkorelasi positif dengan N total,
berkorelasi positif sangat signifikan terhadap total produksi kacang tanah. Kemudian P tersedia berkorelasi positif sangat signifikan pada pH, berkorelasi positif sangat signifikan pada N total, dan berkorelasi positif sangat signifikan pada total produksi kacang tanah. Kemudian N total berkorelasi positif sangat signifikan dengan pH, berkorelasi sangat signifikan dengan P tersedia, berkorelasi positif sangat signifikan dengan total produksi kacang tanah, dan kemudian yang terakhir total produksi kacang tanah berkorelasi positif sangat signifikan pada pH, berkorelasi positif sangat signifikan pada P tersedia, dan berkorelasi sangat signifikan dan positif pada N total. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 menggunakan RAKF. Oke, yang selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 menggunakan SPSS. Di sini sudah disajikan data Excel. Oke, sebentar. Nah, ini kita lihat. Sebentar. Sajikan tabel data seperti ini, bisa kita langsung copy paste saja ke SPSS, yaitu sebagai berikut. Lalu ini kita ganti sesuai data yang berasal dari Excel. Untuk value kita ganti 1 sebagai P0, 2 sebagai P1, 3 sebagai P2, 1 sebagai K0, 2 sebagai K1, 3 sebagai K2. Untuk ulangan tetap 1 sampai 4, 1 sebagai 1 hingga 4 sebagai 4. Ini kemudian sudah benar, measure kita isi sebagai berikut. Kemudian kita lakukan uji ANOVA atau uji keragaman dengan cara univariate variable dependent variable-nya kita isi pH, kemudian modelnya kita isi untuk melihat korelasinya, untuk melihat interaksinya, kemudian posoknya sudah kita isi tiga-tiga, lalu LSD dan kan dicentang, kemudian min-nya kita display min for overall. Terus ini kita deskriptif statistiknya kita checklist masih sama seperti RALF nomor 1 tadi, tapi bedanya di sini adalah kita menginput ulangan dikarenakan pada soal nomor 2 merupakan rancangan acak kelompok faktorial. Ini kita oke saja, lalu kita didapatkan hasil sebagai berikut. Bahwasannya pada pH dosis pupuk dihasilkan data tidak signifikan, kemudian pada kelator tidak signifikan, kemudian pada ulangan tidak signifikan. Kemudian untuk mendapatkan hasil antara kedua faktor, kita univariate, lalu untuk modelnya kita masukkan ini. Kita oke saja. Lalu kita dapatkan untuk kedua faktor, yaitu di sini dihasilkan bahwasannya tidak signifikan. Oke. Kita bisa lanjut ke perlakuan P1 dan P2, hasilnya tidak beda nyata karena terdapat notasi yang sama, yaitu A, kemudian P1, P2, mohon maaf, kemudian P1 hasilnya berbeda nyata dengan P0 karena berbeda notasi antara A dan B, kemudian antara P2 dan P0 hasilnya tidak beda nyata. Lalu pada K dihasilkan bahwasanya ketiga perlakuan K0, K2, dan K1 tidak beda nyata karena notasinya sama, yaitu A. Oke, kita bisa lanjut pada analisis yang selanjutnya, yaitu BO. Di sini kita sudah min-nya kita overall, kita oke saja. Di sini didapatkan bahwasannya dosis pupuk terhadap bahan organik dihasilkan data bahwasannya sangat signifikan, kemudian kelator signifikan terhadap bahan organik, kemudian ulangan tidak signifikan, dan dua faktor itu dosis pupuk dan kelator dihasilkan bahwasannya sangat signifikan karena kurang dari 1. Oke, lanjut ke perlakuan.
P0 dengan P2 eh, terbaca bahwasanya tidak berbeda nyata karena dalam satu notasi. Kemudian P2 dengan kemudian P0 dengan P1 beda nyata karena berbeda notasi A dengan C. Kemudian untuk yang K0 dengan K1 dan K2 berbeda nyata, untuk K1 dan K2 tidak beda nyata. Kita bisa lanjut ke analisis yang selanjutnya yaitu KTK. Ini masih sama langkah-langkahnya. Untuk emince kita overall. Untuk yang lainnya seperti posok dan option itu tidak perlu diceklis lagi karena sudah tersimpan, masih terchecklist mulai dari awal tadi. Untuk KTK dihasilkan bahwasannya dosis pupuk pada KTK sangat signifikan pada dosis pupuk pada KTK sangat signifikan, pada kelator ditemukan sangat signifikan juga, pada ulangan mendapatkan data tidak signifikan, kemudian pada kedua faktor yaitu sangat signifikan. Dan dihasilkan pada K0 berbeda nyata dengan K2 dan K1 karena berbeda notasi A dengan B, kemudian P0 dengan P2 dan P1 berbeda nyata karena berbeda notasi, namun P2 dengan P1 tidak berbeda nyata karena terdapat satu notasi yaitu huruf B. Kemudian yang kedua yaitu, kemudian yang selanjutnya kita analisis yang terakhir yaitu tinggi tanaman. Uji ANOVA yang terakhir itu tanaman. Means-nya kita overall. Kita oke. Oke, di sini didapatkan data bahwasannya dosis pupuk terlihat sangat signifikan terhadap tinggi tanaman, kemudian kelator tidak signifikan terhadap tinggi tanaman, kemudian ulangan tidak signifikan terhadap tinggi tanaman, kemudian kedua faktor tersebut juga tidak signifikan terhadap ulangan. Kemudian dihasilkan bahwasanya perlakuan P0 dan P2 tidak berbeda nyata dengan notasi A, P2 dan P1 keduanya berbeda nyata dengan notasi A dengan B, kemudian pada K1 dan K0 tidak berbeda nyata dengan notasi A, K1 dengan K2 berbeda nyata dengan notasi A dengan B. Oke, kita sudah mendapatkan uji keragaman pada semua parameter. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi dengan cara korelat bivariat. Di sini kita masukkan beberapa parameter tadi. Kita langsung oke saja. Oke. Di sini dihasilkan bahwasanya pH berkorelasi negatif tidak signifikan terhadap bahan organik, pH berkorelasi positif tidak signifikan terhadap KTK, pH berkorelasi negatif tidak signifikan pada tinggi tanaman, BO berkorelasi negatif tidak signifikan pada pH, BO berkorelasi positif sangat signifikan pada KTK, BO berkorelasi negatif tidak signifikan pada tinggi tanaman, KTK berkorelasi positif tidak signifikan pada pH, KTK berkorelasi positif sangat signifikan pada BO, KTK berkorelasi positif tidak signifikan pada tinggi tanaman berkorelasi negatif pada pH, tidak signifikan, tinggi tanaman berkorelasi negatif tidak signifikan pada BO, tinggi tanaman berkorelasi positif tidak signifikan terhadap KTK. Di sini kita sudah dapatkan bahwasannya uji ANOVA, uji lanjut, dan uji korelasi. Dari saya memohon maaf apabila terdapat salah kata atau penyampaian atau perbuatan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.